Halo semuanya, di sini aku akan membahas tentang analisis peraturan perundang-undangan terkait problematika penerapan sistem karantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan COVID-19. Harus disadari dan diwaspadai bahwa penyebaran dari COVID-19 ini dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO adalah sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di dalamnya yaitu Indonesia. COVID-19 ini terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah menimbulkan banyak korban jiwa dan juga kerugian material yang sangat besar, sehingga berimplikasi pada berbagai aspek. Dengan semakin meluasnya penyebaran COVID-19 yang semakin hari terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa tertangani serta kurangnya informasi membuat masyarakat di berbagai daerah itu banyak yang mengeluh, bingung, dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus COVID-19. Dan munculnya masalah lain terkait permintaan dari sejumlah masyarakat untuk penetapan kebijakan lockdown. Untuk itu perlu adanya tindakan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menanggulanginya. Nah, melihat keadaan yang demikian, dalam menanggulangi lebih jauh penyebaran COVID-19 ini, pemerintah Indonesia pun langsung mengeluarkan 3 regulasi untuk melawan COVID-19. Ketiga regulasi tersebut yaitu: dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan adalah karantina wilayah dan juga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, walaupun regulasi-regulasi tersebut didasarkan dari status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19, salah satu kebijakannya yaitu PSBB ini kemudian tetap menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Di satu sisi memang PSBB ini masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di sisi lain, PSBB yang hanya berbentuk imbauan ini dianggap tidak memiliki upaya paksa bagi pergerakan masyarakat khususnya dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sehingga kemudian banyak pihak yang beranggapan bahwa PSBB tidak efektif dalam menangani COVID-19. Berbeda halnya dengan karantina wilayah. Tindakan ini secara implementasinya di masyarakat tentu memiliki daya paksa yang lebih kuat. Hal ini bisa dilihat apabila suatu wilayah dikarantina, aturan-aturan yang diberlakukan sangat jelas seperti wilayah tersebut akan diberikan semacam garis karantina dan dijaga terus-menerus oleh pejabat yang berwenang. Pada saat karantina tersebut berlaku, warga masyarakat tidak boleh lagi untuk keluar masuk wilayah tersebut. Sisi baiknya, sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, kebutuhan hidup pokok masyarakat dan makanan hewan ternak yang berada pada wilayah karantina tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan juga dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Sedangkan PSBB, walaupun pemerintah memberikan bantuan berupa bahan pokok, uang, maupun lainnya terhadap sebagian masyarakat, tidak ada jaminan dari negara untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat. Nah, hal tersebut akhirnya akan menimbulkan dugaan dari beberapa kalangan apabila opsi yang diambil oleh pemerintah yaitu PSBB ini lantaran khawatir dengan masalah ekonomi yang akan timbul di kemudian hari. Sebab dengan pemerintah mengambil tindakan berupa karantina wilayah, menjadikan pemerintah itu harus menanggung kebutuhan hidup masyarakat di wilayah yang dikarantina. Dalam problematika yuridis yang sudah diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mensyaratkan bahwa sebelum Presiden menetapkan darurat kesehatan, perlu terlebih dahulu untuk menetapkan syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan melalui peraturan pemerintah. Nah, setelah itu barulah dirumuskan kriteria dan metode pelaksanaannya. Artinya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini menghendaki adanya keselarasan tindakan dalam keadaan darurat kesehatan tersebut. Tapi tidak demikian dengan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang dimana tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan dan tidak ada tolak ukur yang jelas kapan Presiden harus menetapkan dan mencabut keadaan darurat kesehatan nasional. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini juga sifatnya parsial karena hanya mengatur tentang tindakan PSBB dalam keadaan darurat.
Seharusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang sama ini juga diatur tentang kriteria dan metode pelaksanaan karantina rumah sakit, dan karantina wilayah yang juga merupakan tindakan pemerintah dalam keadaan darurat sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini juga dibentuk hanya untuk penanganan COVID-19. Padahal peraturan pemerintah adalah aturan hukum yang berlaku umum atau tidak berlaku hanya untuk mengacu satu peristiwa saja, sehingga harus mengatur untuk semua kasus. Sedangkan dalam problematika ekonominya, apabila di tengah perkembangan ekonomi negara kita saat ini yang belum stabil, ditambah dengan masih banyaknya utang negara, apakah Indonesia akan mampu untuk menanggung berbagai dampak terkait ekonomi apabila nantinya diambil kebijakan karantina wilayah? Oleh sebab itu, apabila ditelaah lebih mendalam lagi dan melakukan perbandingan, meskipun angka kasus COVID-19 bertambah dan menimbulkan korban, namun secara matematis angka kematian karena COVID-19 dibanding jumlah penduduk Indonesia yang sehat atau belum terjangkit COVID-19 masih jauh lebih kecil. Artinya, kondisi demikian menunjukkan masih adanya kesempatan bagi kita untuk menerapkan PSBB secara lebih serius agar jumlah penduduk terjangkit COVID-19 tidak bertambah. Sehingga, dalam hal ini, pemerintah harus berkeyakinan bahwa PSBB merupakan opsi terbaik dari segi pencegahan, bukan penyembuhan, agar tidak terlalu mengganggu perekonomian Indonesia.